Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Oni atas penjelasannya yang sangat jelas sekali ya dok ya. Kata-kata yang bisa kita bawa pulang adalah ternyata nutrisi dalam kehamilan paling pertama itu adalah investasi awal kehamilan. Istilahnya investasi pertama kita jadi anak ya kepada anak ya dok ya. Jadi the first 9 months can save the rest of your life. Jadi penting sekali. Kita sudah punya ilmu, mari kita tularkan kepada pasien-pasien kita agar bisa membuat Indonesia menjadi generasi unggul. Oke, nanti ini mungkin ada pertanyaan. Sesi pertanyaan kita kumpulkan menjadi satu setelah sesi Dr. David. Oke, Dr. David. Oke. Monggo dok, sayang ikut saya. Siap. Nih, jadi tidak buang waktu lagi, kita berlanjut ke pembicara berikutnya adalah Dr. David Anggara Putra, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak RSIA Restu Ibu Sragen, praktek di setiap Senin sampai Jumat, mulai dari jam 4:30 sore sampai 7:30 sore. Beliau kali ini akan berbagi ilmu dengan kita mengenai pencegahan wake faltering dan stunting pada anak ya dok ya, dengan alergi susu sapi. Kejadian ini banyak sekali, sering kita temui ya dok ya. Untuk waktu dan kami persilahkan, monggo dokter. Terima kasih. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar atau terganggu sama hujan ya? Di tempat Dengar saya jelas, hujannya jelas ya? Jelas dok. Di Sragen ini cerah panas dok. Di sini lagi hujan deras banget dan angin, jadi kalau suaranya jelas ya alhamdulillah. Alhamdulillah jelas dokter. Monggo, Layar dokter. saya sudah terlihat ya? Sampun dokter. Mungkin perkenalan dulu ya Dokter David ya ke teman-teman di Sragen dok. Sudah nampak ya. Sampun dokter. Terima kasih Dokter Indah sebagai moderator sudah memberikan waktunya kepada saya untuk presentasi. Jadi perkenalkan, saya David Anggara Putra, saat ini berpraktek di Rumah Sakit Restu Ibu Sragen. Tadi seperti disampaikan Dokter Oni, setiap hari Senin sampai dengan Jumat sore hari jam 5:30 sampai 7:30. Jadi menyambung yang tadi disampaikan Dokter Oni tentang peran nutrisi, tadi sebelum hamil dan selama kehamilan sudah disampaikan sangat jelas oleh Dokter Oni. Saya akan melanjutkan. Tadi yang disampaikan Dokter Indah sebagai moderator adalah peran nutrisi untuk mencegah growth faltering atau stunting dan stunting pada anak dengan alergi susu sapi. Jadi sebenarnya kan ada 3 poin di sini, growth faltering, kemudian stunting, dan alergi susu sapi. Saya akan mencoba menjelaskan ketiganya itu dengan sesingkat-singkatnya, karena kalau kita melihat tema itu kan semuanya tema besar ya, growth faltering, stunting, dan alergi susu sapi, dan itu butuh waktu yang cukup banyak. Jadi nanti mungkin yang pertama akan saya fokuskan adalah peran nutrisi untuk mencegah growth faltering. Dalam hal ini yaitu mendeteksi dini dan kemudian hal-hal apa yang perlu dilakukan jika kita bertemu dengan kasus growth faltering. Kemudian jika nanti ada waktu kita bisa sedikit bahas tentang alergi susu sapi. Jadi yang seperti kita ketahui, sebentar ya, ini seperti kita ketahui, pertumbuhan dan perkembangan pada anak itu berarti dimulai dari tadi yang seperti disampaikan Dokter Oni, dari mulai konsepsi, kemudian dia akan berkembang, kemudian pada saat lahir, pertama kali lahir nanti kita statusnya di sini ya, preterm, kemudian atau term atau bayi cukup bulan, kemudian nanti infant dan toddler, kemudian
intradental droplet ini umur 1 bulan ke atas sampai dengan kurang dari 2 tahun. Kemudian anak-anak 2 tahun sampai dengan 11 tahun. Kemudian adolesen 12 sampai dengan 18 tahun. Atau ada yang bilang juga di atas 10 tahun sampai dengan 18 tahun. Ini untuk pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah peningkatan progresif baik pada ukuran yang mulai dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala maupun lingkar lengan atas. Itu adalah pertumbuhan. Kemudian selain pertumbuhan kita juga harus mempertimbangkan yang namanya perkembangan atau peningkatan kemahiran progresif. Berbagai keterampilan atau kemampuan seperti menegakkan kepala, berbicara, belajar, mengekspresikan perasaan atau hubungannya dengan orang lain. Nah, ini macam-macam dari umur 0 bulan sampai dengan nanti di atas 4 tahun. Jadi dua hal ini nanti yang sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan dari mulai awal tadi sampai dengan setelah lahir, seperti itu. Nah, kebanyakan dari masyarakat lebih berfokus ke pertumbuhan, tapi jangan lupakan juga untuk perkembangannya. Dan kalau pesannya dosen saya, ya pertumbuhan dan perkembangan itu jangan disingkat tumbang ya. Kalau tumbang itu kan jatuh. Singkatannya aja udah nggak bagus nih, gitu. Jadi ya udah nggak usah disingkat pertumbuhan dan perkembangan saja. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan? Ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Tapi faktor genetik ini tidak berpengaruh besar. Dan faktor genetik ini hanya berpengaruh pada tinggi badan anak dan percepatan pertumbuhan pada anak perempuan, lebih cepat saat pubertas. Cuma itu saja. Jadi tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh terhadap berat badan, kemudian tidak berpengaruh terhadap lingkar lengan, tidak berpengaruh terhadap kemampuan kognisinya, seperti itu. Nah, kemudian untuk faktor lingkungan yang mempengaruhi yaitu nutrisi, infeksi, faktor sosial, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap emosi, dan faktor kultural. Kalau faktor nutrisi jelas ya sudah tahu semua, nutrisi ya berarti apa yang dia makan. Kalau infeksi apa ya? Kalau infeksi berarti pada anak-anak yang dia mempunyai penyakit yang mendasari atau penyakit kronis, salah satu contohnya adalah tuberkulosis yang paling banyak kan. Itu bisa berpengaruh tuh terhadap nantinya pertumbuhan dan perkembangannya, seperti itu. Karena kan tidak optimal. Kemudian faktor sosial itu ya faktor lingkungan. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap emosi ya di dalam keluarga, dan faktor kultural. Faktor sosial contohnya kalau pada perkembangan anak dengan interaksi sosial yang minimal, yang dia tidak pernah atau jarang terpapar dengan stimulasi-stimulasi, dia juga akan mengganggu perkembangannya. Nah, ini untuk peran nutrisi di awal kehidupan. Jadi tadi PK. Nah, ini berpengaruh terhadap jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek apa saja? Jangka pendek yaitu perkembangan otak. Yang tadi kalau pada fetus atau pada janin itu di 4 bulan. Nah, setelah itu pada saat lahir dia akan berkembang terus tuh, gitu. Kemudian jangka pendek lagi adalah pertumbuhan dan komposisi massa otot tubuh dan pengaturan metabolisme glukosa, lemak, protein, dan hormon. Kemudian untuk jangka panjangnya apa? Untuk jangka panjang perkembangan otak jelas akan berpengaruh terhadap kognitif, kemampuan kognitif dan kemampuan belajarnya. Kemudian untuk pertumbuhan dan komposisi massa otot tubuh juga akan berpengaruh terhadap sistem imun. Dan yang pengaturan metabolisme ini juga berpengaruh terhadap kalau sekarang istilahnya adalah non-communicable disease. Penyakit-penyakit yang dia bukan penyakit infeksi, yaitu DM, obesitas, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, dan penuaan. Seperti itu. Untuk jangka panjangnya.
Seperti kita ketahui, prevalensi malnutrisi di Indonesia masih tinggi ya. Ini hasil Riskesdas tahun 2018. Nah, kita lihat di sini 1 dari 5 anak Indonesia memiliki berat badan yang kurang atau underweight. Kemudian 3 dari 10 anak Indonesia memiliki postur tubuh pendek. Dan dampak malnutrisi di periode awal kehidupan, seperti yang disebutkan UNICEF, di sini disebutkan bahwa perkembangan otak dan kognitifnya terlambat. Sebentar. Nah, kemudian pertumbuhan fisiknya terhambat dan gampang terkena infeksi atau lebih mudah sakit. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa dampak dari malnutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan itu bersifat irreversible atau tidak bisa kembali lagi walaupun sudah dilakukan tata laksana. Jadi tata laksananya mungkin hanya untuk mengejar ketertinggalan tapi tidak untuk mengembalikan yang sudah terkena dampaknya, seperti itu. Kok nggak bisa next? Bisa next nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya, nah ini efek kurang gizi pada perkembangan otak. Kita lihat di sini cabang-cabangnya kan banyak ya ini ya. Ini dari satu cabang ke cabang lain, dari satu cabang ke nyambung ke cabang lain kayak gitu. Ini sel otak. Nah, kalau pada anak yang kurang nutrisi atau gizi kurang, dia ujung cabang sel otaknya ini tidak nyambung di satu sama lain. Ini di sini putus, nih putus, terputus, tidak nyambung, tidak rapih kayak gini nih. Nah, berarti dia kan nanti fungsi kognisinya dan kemampuan belajarnya itu bisa menurun, serta perkembangan lainnya bisa menurun. Dan tadi seperti di slide sebelumnya, bahwa kerusakan akibat kekurangan nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan itu dia irreversible, tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau ini sudah pendek-pendek, cabang sel otaknya sudah gagal berkembang, ya sudah gitu. Berarti kalau kita tadi kayaknya saya sempat baca tuh di pertanyaan, ya kalau dia sudah kedeteksinya katakanlah di usia 2 tahun gitu. Ya berarti yang 2 tahun ke belakang ya diikhlaskan, lupakan saja kayak gitu. Kita ngejar yang setelahnya. Karena ya itu tadi irreversible. Nah, ini dari salah satu jurnal tahun 2011 ya ini. Efek jangka panjang dari undernutrition atau gizi kurang itu adalah kualitas dan kuantitas makanan yang kurang pada masa bayi dan anak dapat menyebabkan berat badan kurang, underweight, pendek, dan gizi buruk. Seperti itu. Nah, ini energinya kurang, otomatis dia kualitas proteinnya juga nggak bagus, vitamin mineralnya nggak bagus, dia akan menyebabkan berat badannya kurang. Atau bisa juga menyebabkan stunting. Ini disertai dengan ada underlyingnya, ada penyakit yang mendasari juga. Entah dia sakit-sakitan, batuk pilek, gampang batuk pilek, atau dia mengalami TB. Nah, dia akan memperberat kekurangan nutrisinya dan akan menyebabkan underweight ataupun bisa menyebabkan stunting. Nah, di sini kita bisa lihat adanya gangguan pertumbuhan terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan. Nih,
Jadi dia resikonya untuk berat badan berdasarkan usia nih yang warna hijau ini. Resiko-resiko gangguan pertumbuhannya. Ini resiko paling besar ini pada usia yang mulai turun ini pada usia 7 bulan ke atas ya. Mungkin karena dia mulai terjadi apa namanya? MPASI, pemberian MPASI, jadi dia mulai menurun. Kemudian untuk yang biru ini adalah tinggi badan berdasarkan usia. Nah, kita masuk ke faltering growth. Jadi sebelum memasuki malnutrisi atau sebelum si anak itu terdiagnosis malnutrisi, biasanya ditandai dengan adanya pertumbuhan yang gagal atau faltering growth. Jadi faltering growth itu bukan diagnosis, tapi dia salah satu tanda dan kondisi di mana seorang anak tidak mencapai potensi pertumbuhan sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Ditandai dengan kenaikan berat badannya kurang dari persentil 5. Ini kalau pada kurva kita lihat dia awalnya baik-baik saja kan. Kemudian pada saat usia 9 bulan, 1 kali tidak naik. Nah, ini sudah faltering growth kan. Terus entah karena tidak ketahuan atau tidak ada tindakan, makin lama makin turun. Dan saat anak masih aktif atau tidak terlihat sakit atau kurus gitu. Jadi tidak ada alasan tuh, ya anak saya sudah mulai aktif, kemudian mungkin berat badannya tidak naik, tidak bisa seperti itu. Pertumbuhan dan kenaikan berat badan serta tinggi badan itu tetap harus sesuai dengan target kenaikan berat badan minimal dan tinggi badan. Jadi tidak ada alasan bahwa dia sudah aktif. Seperti itu. Dapat terjadi pada semua status gizi. Ini kan awalnya gizi baik nih. Di antara persentil 50 sampai 75. Nah, tapi kemudian 1 bulan ternyata terjadi growth faltering, gagalan tumbuh karena dia tidak naik sama sekali. Kan ini tidak mencapai potensial pertumbuhannya. Jadi kalau dia tidak naik ya berarti dia faltering growth. Dapat terjadi tanpa adanya indikasi klinis gizi kurang atau gizi buruk. Jadi jangan nunggu gizi kurang dulu baru kita bilang, oh growth faltering. Ya enggak dong gitu. Jadi kita harus mendeteksi ini sejak awal. Seperti itu. Nah ini penilaian pertumbuhan untuk menentukan faltering growth. Tren atau kecenderungan. Dilihat dari mana? Dilihat dari tren berat badan berdasarkan usia sehingga dapat dilakukan intervensi secepatnya. Yang kita nilai adalah garis pertumbuhan. Mengapa pentingnya pengeplotan pada setiap bulan di kurva pertumbuhan? Karena kita bisa melihat trennya gitu. Tidak dapat dinilai dengan 1 kali pengukuran. Nah, itulah pentingnya tren gitu. Karena kalau enggak dan tidak ketahuan terjadi faltering growth, berarti kan terjadi resiko gangguan perkembangan nih. Dan terjadi jalan perkembangan dari sel otak. Sifatnya apa? Irreversible. Jadi itu harus dideteksi sejak awal. Tidak memandang posisi pada grafik pertumbuhan. Ini yang sering miss biasanya. Ngeh kalau pakai KMS berarti pakai kurva WHO. Kalau sudah di bawah min 2 standar deviasi katakanlah. Tapi sebenarnya faltering growth itu sendiri mau gizinya baik kalau dia tidak mencapai berat ataupun pertumbuhan potensial berdasarkan usianya dia, ya berarti itu bermasalah. Tidak digunakan untuk menentukan status gizi karena kita tahu status gizi itu BB per TB, bukan BB per U. Jadi gizi baik apakah bisa terjadi faltering growth? Bisa banget.
gizi lebih bisa terjadi faltering growth? Ya bisa. Jadi tidak untuk menentukan status gizinya. Langkah penanganan gagal tumbuh yang jelas yang paling utama adalah deteksi dini. Dengan cara apa? Memonitor berat badan dan tinggi badan secara teratur. Gunakan alat ukur yang baik. Kemudian lakukan teknik yang baik juga. Nah, kemudian yang kedua baru penanganan gagal tumbuh dan kurang gizi. Dengan cara mengaplikasikan asuhan pediatrik nutrisi atau pediatric nutrition care. Kemudian mengevaluasi dan menangani penyebabnya. Apakah ada underlying disease-nya, ataukah ada feeding problem, masalah makan. Nah, itu perlu dicari. Tapi yang paling utama adalah deteksi dini. Kalau kita tidak deteksi dini, tahu-tahu ya sudah masuknya ke gizi kurang. Padahal kalau dia faltering growth-nya di gizi baik, kita tata laksana, belum bisa saja tidak sampai jatuh ke gizi kurang. Deteksi dini gangguan pertumbuhan dan masalah gizi. Singkatannya lupa, jangan lupa. L yang pertama yaitu lihat di KMS atau kurva pertumbuhannya. Kemudian dilihat penampilan klinisnya, tanyakan riwayat kesehatan, makanan dan tumbuh kembangnya seperti apa. Kemudian diukur antropometrinya. Diplotkan. Kalau memang ini kan dari tadi saya bilang ya diplotkan dong. Terus di beberapa orang dalam hati bilang, lah nggak tahu aja, kan rame banget puskesmas, kan rame banget posyandu, kan praktek saya rame banget. Ya kalau seperti itu ajari ibunya untuk mengeplotkan. Diedukasi ibunya untuk ngeplotin. Jadi dikasih tahu, oh ini berat badannya sekian. Bu ini lagi rame banget nih praktek saya. Nah ajari cara ngeplotinnya. Gitu. Nanti kan si ibunya akan ngeplotkan sendiri. Gitu. Itu salah satu triknya. Jangan sampai rame ataupun ininya banyak, yang periksa banyak, kemudian jadi tidak diplotkan. Dan kemudian analisis dan ajarkan. Lakukan interpretasi dan edukasi nih. Yang ini terakhir nih. Jadi memang harus diedukasi dulu. Pertama kali datang diedukasi pentingnya mendeteksi dini itu apa, kasih tahu orang tuanya, kemudian plotkan, diajarin cara ngeplotin. Nanti kan otomatis datang ke sana paling cuma nimbang doang, terus sudah diplotkan sendiri gitu. Itu akan mengurangi beban kerja juga dan bisa mendeteksi dini, itu yang penting. Perhatikan cara menimbang dan mengukur yang benar. Nah ini cara menimbangnya ya. Ingat untuk menimbang itu harus di dataran yang datar, lantai yang datar dan keras. Nanti kalau di kasur gitu ya enggak bisa, bawahnya harus keras alasnya. Untuk nimbang itu loh. Nah, ini kalau untuk untuk mengukur tinggi badan ya, kalau sudah berdiri, sudah bisa berdiri sendiri ya pakai yang berdiri. Jadi tumitnya ini yang sering lupa nih biasanya. Sepatu jelas dicopot ya, alas kaki dicopot. Nah, ini tumitnya ini nempel nih, tumit, pantat, kepala bagian belakang nempel, baru diukur. Terus ini menghadap ke depan. Tapi kalau dia belum bisa berdiri bagaimana? Ya berarti pakai infantometer. Nah, ini kepalanya tempelkan sini, terus yang ini dimaju mundurkan. Seperti itu. Karena terkadang kalau nggak benar atau satu orang dan orang lainnya cara ngukurnya beda nanti hasilnya. Terus bingung, lah kok turun, lah kok naik gitu. Jadi persepsinya harus sama dulu cara mengukur dan menimbang. Indikator pertumbuhan ya, berat badan per usia, menilai tren pertumbuhan. Kenapa? Karena ini kan berubahnya cepat nih. Jadi sangat baik untuk mengidentifikasi growth faltering, gagal tumbuh. Tinggi badan per usia, menilai perawakan. Nah,
ini kan lama nih. Jadi kalau sudah malnutrisinya lama, tinggi badannya bermasalah gitu. Makanya ini nggak bisa dijadikan patokan dulu. Yang paling cepat adalah untuk gagal tumbuh berat badan per usia. Nah, untuk menilai status gizi, IMT untuk menilai penumbukan lemak. Biasanya untuk pasien-pasien yang risk of overweight atau overweight ke atas nih sampai obesitas, kita pakainya IMT. Nah, untuk lila biasanya untuk screening awal. Kalau terbatas, kemudian punyanya cuma apa namanya itu? Midline gitu, ini bisa dijadikan screening awal seperti itu. Nah, ini indikator pertumbuhan berdasarkan WHO ya. Kalau dia BB per TB-nya normalnya berarti kan ini nih. Dari min 2 sampai dengan plus 2. Kalau di atas itu ya berarti dia overweight, di atasnya plus 3 berarti dia obes. Nah, ini kan berat badan kurang untuk dia mediasi. Ini WA standar ya, berarti ada di KMS nih. Kemudian min 3, min 2 itu berarti berat badannya kurang. Kalau berat badannya normal ya berarti di atas min 2 standar deviasi. Kemudian panjang badan berdasarkan usia. Sangat pendek, pendek, dan normal. Ini BB per TB untuk status gizinya. Nah, gizi buruk itu 3 standar deviasi, kemudian gizi kurang itu min 3 sampai dengan min 2, gizi baiknya itu min 2 sampai dengan plus 2, plus 1, sorry, 1 ke atas sampai plus 2 itu overweight, kemudian obes. Tapi ini untuk statusnya, gagal tumbuh nggak melihat ini, atau growth faltering nggak melihat ini gitu. Selama dia tidak naik atau tidak sesuai dengan potensi pertumbuhannya, iya berarti growth faltering. Nah ini harusnya ini sudah tahu semua ya. Tapi ya saya ulangi untuk mengingatkan saya juga, mengingatkan dokter, bidan, perawat sekalian juga peserta webinar. Jadi pertumbuhannya baik itu dia naik sejajar dengan grafik yang ada di dekatnya. Ini kan paling dekat yang ini, yang 0 standar deviasi nih. Yang naiknya ngikutin ini, naik gitu. Nah, kalau dia mendatar, jelas dia nggak baik. Atau dia menjauhi garis. Ini dari sini kan. Ini kan sebenarnya masih masuk ke gizi baik nih. Karena dia kan di atas min 2. Nah, tapi kan makin jauh ini, maka kan dibilang tren pertumbuhan. Cara ngelihat trennya gimana? Tidak ujuk-ujuk, tapi harus diplotkan per bulan. Nah, trennya ini menjauhi. Ya ini juga nggak bagus nih, gitu. Nggak apa-apa nih masih plus 2, dikit-dikit, jangan, kasihan nanti anaknya. Karena kalau kerusakan sel otaknya kan irreversible. Gitu. Nah, apalagi ini turun nih, orang datar aja nggak baik, apalagi turun. 3 ini tidak ada yang baik cuma 1, mengikuti grafiknya, sejajar dengan grafiknya. Nah, untuk nutrisi untuk yang growth faltering atau kurang gizi seperti apa gitu kan. Yang ini tadi pediatric nutrition care. Wah. Kalau sudah pada belajar kayak gini, ini harus diinikan ya, harus diinikan terus lama nih untuk 2 SKS sendiri belajar PNC ini. Nah, timnya banyak dari mulai dokter, perawat, kemudian ahli gizi, farmasi, keluarga gitu. Dari mulai penilaian mana nanti next kayaknya. Oh, belum. Nah, dari mulai penilaian, kemudian kebutuhan kalau penilaiannya gimana? Ya tadi antropometri. Statusnya seperti apa, status gizinya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kalorinya, dihitung berdasarkan status nutrisinya dan berat badan idealnya dia. Kemudian yang ketiga yaitu rute pemberian. Kalau anaknya bisa lewat
minum lewat oral ya per oral. Tapi ada beberapa kondisi yang dia tidak dirawat tapi harus pakai feeding tube atau pakai NGT atau OGT. Ada anak-anak yang dia kemampuan oralnya nggak bagus, itu bisa pakai OGT atau NGT gitu. Pada gizi buruk yang dia kemampuan oralnya nggak bagus, nah untuk mengejar targetnya bisa dipasang dengan feeding tube. Kemudian tipe makanan atau formula yang akan diberikan seperti apa. Yang kelima dimonitoring dan evaluasi. Nah, untuk nutritional supportnya ada beberapa, yaitu parenteral nutrition, berarti ini lewat infus. Lewat infus ya kan macam-macam tuh. Ada protein, ada lemak, mikronutrien yang bisa dimasukkan melalui parenteral atau melalui intravena. Kemudian enteral nutrition, tadi yang seperti saya bilang ada feeding tube, kemudian ada oral nutrition supplement, ONS. Dan yang ketiga nutritional supportnya dengan food fortification atau makanan yang difortifikasi. Nah, ini panduan pemberian nutrisi pada anak yang kurang asupan nutrisi atau yang mengalami growth faltering. Indikasi faltering growth karena gangguan makan atau masa pemulihan dari sakit, sehingga asupan makan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya pada kasus-kasus small eater atau makannya cuma sedikit-sedikit, kayak gitu. Penurunan berat badan atau kenaikan berat badan tidak sesuai. Nah, terjadi weight faltering, akhirnya menyebabkan gizi kurang ataupun gizi buruk. Nah, kalau kondisi kayak gini bisa diberikan dengan oral nutritional supplement atau ONS. Karena kan dia bisa masih bisa melalui oral gitu, tidak harus melalui feeding tube atau tidak harus melalui intravena. Ini bisa sebenarnya diberikan dengan feeding tube. Jenis-jenisnya ini ya polimerik, oligomerik, modular. Ini kan ini ya kalau polimerik itu yang sering kita temui biasanya. Bisa formula standar atau formula makanan padat kalori, high calorie formula istilahnya, atau PKMK kalau sekarang ya berdasarkan Permenkes tahun 2019. Nah, pangan olahan untuk kebutuhan medis khusus atau PKMK nomor 29 2019 kalau tidak salah, Permenkes yang terbaru tentang percepatan penanganan masalah gizi. Di situ diatur tentang PKMK. Kemudian terbuat dari makronutrien, fungsi gastrointestinal yang normal. Kalau elemental macam-macam. Contohnya protein terhidrolisis atau extensive hydrolyze. Mungkin pernah dengar ya, untuk tata laksana alergi susu sapi yang ringan itu kan pakainya protein terhidrolisis, atau MCT, medium chain triglycerid, untuk yang gangguan penyerapan lemak itu menggunakan elemental, atau yang moduler terbuat dari makronutrien tunggal, contohnya pada asam amino formula. Nah, ONS merupakan diet khusus yang diberikan sesuai dengan indikasi medis atas anjuran dokter. Maka kenapa muncullah PMK Permenkes nomor 29 tahun 2019. Nomor lupa, tahun 2019. Nah, itu sekarang sudah diatur tentang pemberian ONS. Kriteria pemberiannya yaitu asupan makanan tidak adekuat pada anak. Anak dengan weight faltering, gizi buruk atau gizi kurang. Nah, sesuai standar Badan POM, 24, Permenkes 24 tahun 2019, PKMK untuk dukungan nutrisi bagi anak yang berisiko gagal tumbuh, gizi kurang atau gizi buruk harus mengandung kalori minimal di atas 0,9 kilokalori per liter. Berarti setiap 100 ml dia mengandung 90 kalori.
Nah, ini untuk cara sederhananya ya untuk kenaikan berat badan yang adekuat 0,3 0 sampai 3 bulan. Ya kalau mau menghitung ini ya nggak apa-apa, tapi gampangnya adalah per bulan 750 sampai dengan 900 gram. 4 sampai 600 gram per bulan, 7 sampai 9 400, 10 sampai 12 200 sampai dengan 300. Nah, Mohon untuk maaf anak di dokter, atas 5 menit lagi dokter. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk pertambahan berat badan per bulan ya, namanya weight increment, keluaran dari WHO juga. Jadi ini sudah ini kan di apa namanya? Sudah diformulasikan. Batas minimalnya yaitu yang di persentil 5. Batas minimal kenaikan berat badannya. Gitu. Nah, rentangnya yaitu ini target idealnya persentil 50. Kalau 2 bulan sekali ya ini yang 1 bulan sekali. Ini namanya weight increment. Di internet banyak. Take home message-nya yang pertama yaitu malnutrisi selalu diawali dengan growth faltering. Walaupun status gizinya masih normal atau masih gizi baik. Lakukan deteksi dini faltering growth dengan menerapkan jangan lupa tadi. Lihat, ukur, plot, analisis, dan ajarkan secara benar dan teratur. Kemudian yang ketiga, tren berat badan per usia digunakan sebagai indikasi bila terjadi faltering growth. Penanganan gagal tumbuh dan kurang gizi yang pertama mengaplikasikan pediatric nutrition care atau asuhan nutrisi pediatrik. Yang kedua yaitu mengevaluasi dan menangani penyebab-penyebab yang mendasari jika ada. Kemudian dukungan nutrisi bagi anak berisiko gagal tumbuh, gizi kurang atau gizi buruk harus mengandung kalori minimal 0,9 kilokalori per mililiter dan sesuai dengan indikasi medis. Dapat diberikan secara enteral sebagai oral nutrition supplement. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan kepada Dr. Indah. Iya, terima kasih Dokter David.